warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan SPSS untuk Analysis of Variance rancangan bujur sangkar Latin atau hasil pengamatan berdasarkan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Nah, pada kesempatan ini nantinya kita akan membandingkan. Jadi saya sudah memiliki hasil tabel ANOVA RBSL yang mana dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Nantinya akan kita bandingkan atau kita compare dengan aplikasi SPSS. Jadi mestinya harus sama ya, karena yang namanya hasil analisis baik Excel ataupun SPSS itu harusnya sama untuk meyakinkan kita bahwa data yang kita peroleh, analisis yang kita lakukan itu sudah benar. Nah, untuk analisis ini RBSL ini, tahapan pertama teman-teman tentunya sudah memiliki data seperti ini, data awal atau data primer yang dikumpulkan dalam bentuk tabel. Kemudian kita buat tabel seperti ini, yang mana ada baris, kolom, perlakuan, dan hasil tinggi tanaman misalnya ya, sebagai contoh. Nah, dari tabel ini teman-teman membuat formulanya, di mana satu ini merupakan baris pertama, kemudian 2 merupakan baris kedua, begitupun dengan kolom 1, kemudian kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Kemudian untuk perlakuan di sini, perlakuan 1 ini saya berikan untuk M0 atau kontrol. Kemudian perlakuan 2 itu M1 dan seterusnya sampai perlakuan 5. Yang mana perlakuan 5 itu adalah M4 di sini saya masukkan. Kemudian yang namanya RBSL itu tentunya jumlah ulangan, jumlah baris dan kolomnya itu wajib sama untuk dilakukan uji RBSL. Sehingga dengan 5 perlakuan kemudian juga diulang 5 kali sehingga diperoleh 25 data, 25 unit percobaan. Nah, teman-teman tinggal buat seperti ini ya, baris 1 1 1 1 1. Jadi ini baris 1 ya. Kemudian untuk kolom 1, contoh misalnya seperti ini. Baris 1 kolom 1 yang ini M0, perlakuan 1 atau M0. Kemudian nilainya 25. Kemudian yang kedua, baris pertama masih tetap di sini. Kemudian kolom yang kedua M3 40. M3 ini untuk perlakuan masuk ke perlakuan 4. Simbolnya M3, nilainya 40 seperti ini. Dan seterusnya. Jadi seperti ini ya, inputnya seperti ini. Sini sampai ke sini. Kemudian selanjutnya setelah teman-teman sudah memindahkan datanya, sudah mengcopy seperti ini. 25 ya terakhir ini, pastikan 25 terakhir. Oke. Selanjutnya teman-teman tinggal buka SPSS dan pertama buka jendela variable view. Di variable view ini kita buat dulu rumahnya. Rumahnya yang pertama ada baris, ada kolom, ada perlakuan, dan ada hasil. Kemudian kita isi label sesuai dengan namanya. Baris, kolom, perlakuan, dan hasil. Kemudian diisi value sesuai dengan formula tadi. Jadi yang 1 baris 1, 2 baris 2, dan seterusnya. Oke, kemudian begitupun dengan kolom seperti ini. 1 kolom 1, 2 kolom 2, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga perlakuan, seperti ini. 1 untuk M0, 2 untuk M1, 3 untuk M2, dan seterusnya sampai 5 untuk M4. Jadi dibuat seperti ini karena SPSS membacanya dalam bentuk nilai ya, value. Kemudian kita buka jendela lainnya, data view seperti ini. Di sini sudah ada rumahnya, baris, kolom, perlakuan, dan hasil. Nah, tinggal kita copy dari sini. Seperti ini. Kita pindahkan ya seperti ini. Saya Ctrl C atau saya copy, kemudian saya pindahkan di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Akan muncul sesuai dengan nama atau label yang kita berikan. Kemudian kita analyze menggunakan General Linear Model, Univariate. Kemudian di sini masukkan hasil di dependent variable. Kemudian baris, kolom, dan perlakuan di fix factor. Kemudian kita klik model. Kemudian selanjutnya masukkan semua faktor di dalam model. Seperti perlakuan, baris, dan kolom. Jadi saya sengaja menaikkan perlakuan di atas, di bawah, di atas baris dan kolom nanti untuk menyesuaikan dengan hasil Excel yang ini. Perlakuan, baris, dan kolom untuk memudahkan kita dalam membandingkannya. Kemudian selanjutnya kita pilih continue. Kemudian
kita langsung saja di post hoc. Post hoc-nya ini tinggal kita pilih perlakuan seperti ini. Kemudian kita pilih uji dunkan, kemudian continue. Kemudian kita pilih OK untuk analisis. Nah, hasilnya seperti ini. Yang pertama kita lihat adalah untuk hasil ANOVA-nya, yang pertama perlakuan di sini. Di sini F hitung perlakuan 14,2, kemudian F hitung baris 1,85 dan F hitung kolom 1,57. Kita bandingkan dengan Excel seperti ini. F hitung perlakuan 14,28, F hitung baris 1,85, F hitung kolom 1,57. Jadi hasilnya sama ya, dimana hanya perlakuan yang memberikan keterangan berpengaruh sangat nyata. Di SPSS juga bisa dilihat seperti itu ya, seperti ini. Nah, ini perlakuan, signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dikatakan berbeda sangat nyata. Jadi hasilnya sama SPSS dan Excel, sehingga kita bisa yakin bahwa analisis yang kita lakukan itu sudah benar, sudah dicek menggunakan aplikasi dan dicek juga menggunakan secara manual. Kemudian selanjutnya kita cek yang hasil uji dunkan seperti ini. Nah, karena hasilnya berbeda sangat nyata di hasil ANOVA, tentunya pasti ada antara perlakuan yang berbeda nyata. Artinya pasti ada perbedaan di antara perlakuan berdasarkan hasil uji ANOVA-nya. Sehingga ketika kita lihat di hasil uji dunkan, maka kita peroleh kesimpulan seperti ini. Perlakuan terbaik untuk hasil tinggi tanaman misalnya, itu kita peroleh pada perlakuan M3 dengan nilai tertinggi ya rata-rata 45, yang berbeda dengan perlakuan M4, M2, M1 dan M0. Jadi perlakuan pada kolom yang sama seperti ini menandakan bahwa antar perlakuan tersebut itu tidak ada beda atau sama secara statistik. Sedangkan perbedaan antar kolom misalnya ada di kolom 2 seperti ini, maka itu dinyatakan sebagai perlakuan yang berbeda atau berbeda secara statistik. Oke, untuk materi SPSS analisis RBSL rancangan bujur sangkar Latin dengan menggunakan aplikasi SPSS cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.